Vokal adalah aset utama bagi seorang public speaker. Vokal, olah vokal. Apa itu vokal? Vokal berasal dari bahasa Latin, berasal dari kata vokalis. Artinya adalah bersuara, berbicara. Teknik vokal merupakan salah satu cara untuk bisa mengolah vokal yang kita punya agar bisa disampaikan dengan baik dan benar. Tentunya dalam mengolah vokal ini ada teknik-teknik tertentu. Ada 3 tips olah vokal dalam public speaking. Dengan cara dan teknik yang tepat, suara ataupun vokal yang dihasilkan tentu akan bisa terdengar dengan jelas, indah, dan berkarisma tentunya. Selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fitrian. Tentunya bersama saya Fitriana Swendi dalam program Sharevie ID, yaitu sebuah program untuk sharing berbagai ilmu, pengetahuan, wawasan yang saya punya kepada teman-teman semua yang menonton video ini. Jadi untuk teman-teman semua yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kamu gak ketinggalan notifikasi dari video-video yang diupdate di channel ini. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi yang ada di pinggir lonceng agar kamu bisa tahu dan bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini kapan channel ini update dan juga upload video terbaru. Oke, pada kali ini Fitri ingin sharing mengenai public speaking. Kadang yang namanya public speaking itu ya menguji kekuatan mental, otak, wawasan, ya kan? Jadi public speaking itu nggak hanya ngomong di depan banyak orang, tetapi juga obrolan yang kita sampaikan itu harus memiliki bobot nilai value yang disampaikan kepada audiens. Nah, di sini pada saat kita melakukan public speaking, tentunya kita harus bisa mengolah vokal kita nih ya. Karena vokal adalah aset utama bagi seorang public speaker. Vokal, olah vokal. Apa itu vokal? Vokal berasal dari bahasa Latin, berasal dari kata vokalis. Artinya adalah bersuara, berbicara. Teknik vokal merupakan salah satu cara untuk bisa mengolah vokal yang kita punya agar bisa disampaikan dengan baik dan benar. Tentunya dalam mengolah vokal ini ada teknik-teknik tertentu. Ada 3 tips olah vokal dalam public speaking. Dengan cara dan teknik yang tepat, suara ataupun vokal yang dihasilkan tentu akan bisa terdengar dengan jelas, indah, dan berkarisma tentunya. Nah, di sini ngomong-ngomong tentang olah vokal nih ya, ada 3 tips yang bakalan saya share kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk mengolah vokal dalam public speaking. Apa aja itu? Yang pertama adalah melatih artikulasi. Nah, di sini untuk teman-teman semua, artikulasi dalam melakukan public speaking harus terdengar dengan jelas. Karena sebuah artikulasi dapat disampaikan dengan jelas, tentunya akan mempermudah public speaker dalam menyampaikan informasi. Maka dari itu, cara untuk melatih artikulasi kita, yuk kita latihan pengucapan huruf-huruf dengan memakai cara-cara dari raut muka kita. Jadi misalnya nih ya, pengucapan huruf A, I, U, E, O. Pada saat melakukan public speaking itu harus jelas ya. A ini pipi, kedua pipi ditarik ke belakang seperti seolah-olah tersenyum. A, I, hampir sama seperti A tapi agak ke bawah kan. I, U, kayak monyong gitu. U. E, hampir sama seperti A tapi E. Nah, A, I, U, E, O. O kita kayak monyong O, tapi dalam sini tuh udah O
seperti itu. Teman-teman juga bisa melatih kelenturan lidah dengan cara seperti menghembuskan nafas, tapi di sini mengeluarkan huruf. Misalkan seperti pengucapan huruf R. R. Ya seperti itu. R. Kedengar kan? Kedengar? Nah, itu bisa melatih tenggorokan kita. Atau pengucapan huruf S. Berarti seperti ular berdesis. S. Nah, jadi tips yang ingin Fitri sharing sebelum melakukan public speaking, bisa nih melatih artikulasi ya, misalkan sebelum pergilah ataupun pas lagi di jalan gitu, lagi ngendarain mobil ataupun lagi ngendarain motor, kan bisa tuh ya latihan artikulasi seperti A, I, U, E, O, bisa lah. Itu sangat mempermudah tenggorokan kita agar lebih basah, dan pada saat kita berbicara itu akan lebih lentur ngomongnya, seperti itu. Nah, setelah melatih artikulasi, tips yang kedua adalah melatih intonasi. Kenapa intonasi perlu dilatih? Karena dengan menggunakan intonasi yang tepat, tentu akan mempermudah penyampaian informasi yang disampaikan oleh seorang public speaker. Jadi misalnya dengan menggunakan intonasi yang tepat, itu seperti menyampaikan kode isyarat gitu ya, isyarat-isyarat bahwa ini nih ada informasi yang penting nih yang perlu kalian dengar. Nah, seperti itu. Biasanya kalau misalnya ingin menyampaikan informasi penting, biasanya seorang public speaker itu meninggikan suaranya. Suaranya tinggi, artinya itu adalah informasi penting yang harus diketahui. Kalau suaranya pelan, nah itu artinya bahwa pembicara tersebut ingin menarik perhatian dari audiens. Karena dengan suara yang pelan, tentu audiens akan ngomong apa sih? Nah, itu kan jadi kayak tertarik ya. Nah, jadi kan kayak memberikan pesan-pesan isyarat tertentu dalam intonasi. Seperti itu. Dengan intonasi yang tepat, sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan, menjadikan sebuah presentasi menjadi lebih menarik, tidak monoton. Karena kita memainkan artikulasi dan juga intonasi. Jadi penonton akan ikut terhanyut dengan suasana yang diciptakan oleh public speaker tersebut. Seperti itu. Jadi kalau misalkan public speaker apa aja? Nah, public speaker tersendiri ada banyak sekali ya profesi mengenai yang termasuk di bidang public speaker. Misalnya guru, dosen, MC, presenter, host, terus apa lagi? Terus guru ngaji juga bisa. Asalkan kalau misalkan kita berbicara di depan minimal 2 atau 3 orang, itu termasuk public speaking. Itu termasuk kegiatan public speaking. Dan tips yang ketiga adalah melatih pernafasan. Nah, ini nih, kadang Fitri juga ngos-ngosan. Karena apa? Karena Fitri juga masih belajar buat bisa memanage pernafasan pada saat melakukan public speaking. Kadang pada saat melakukan public speaking itu kayak terhenti, mau ngomong apa terhenti di tengah-tengah gitu. Itu karena suara kesedak gimana ya? Iya, jadi pada saat melakukan public speaking itu pernafasan juga harus diolah. Nah, artikulasi dan intonasi akan semakin oke kalau bisa melatih pernafasannya juga. Jadi pernafasan itu penting guys dalam bidang public speaking itu. Karena apa? Karena dengan kita bisa mengolah ataupun memanage pernafasan kita, itu artinya kita juga bisa memanage tenaga yang akan dikeluarkan pada saat kita bersuara, pada saat kita berbicara. Jadi tidak capek, tidak mudah capek. Pada saat kita melakukan public speaking, lihat dulu informasi apa nih yang ingin disampaikan. Kalau misalnya informasi yang disampaikan itu panjang, otomatis kita persiapan dulu nih, tarik nafas panjang, tahan, baru ngomong. Jangan pas lagi narik, jadi gimana nih?
Terus kayak penyanyi, jadi gimana nih? Terus kayak gitu ya. Jadi apa ya? Dengan melatih pernafasan itu bisa mengontrol intonasi dan juga artikulasi yang akan kita sampaikan. Bagaimana cara kita melatih pernafasan kita? Fitri sempat baca nih ya, ada satu hal yang sering Fitri lakukan sebelum melakukan public speaking. Dia seperti latihan orang-orang vokal, orang-orang penyanyi. Jadi bisa dengan latihan seperti ini. Tarik nafas, misalnya 3 ketukan, tahan 1 ketukan, keluarkan lebih dari ketukan pada saat kita menarik nafas. Misalnya dengan format 3-1-5. Tarik nafas 3 detik, tahan, keluarkan 5 detik. Ya, seperti itu. Jadi gimana ya? Pada saat melatih pernafasan kita, tentunya otot perut juga jadi terlatih gitu. Jadi pada saat seorang penyanyi melakukan latihan pernafasan, tentunya itu dilakukan untuk bisa melatih otot perut pada saat kita bersuara, agar kita nggak gampang capek tenggorokannya. Kita bisa menggunakan suara yang ada di perut. Pada saat menarik nafas, misalkan dalam 3 ketukan, tarik nafas selama 3 ketukan sampai perut kita agak mengeras, bisa dipegang perutnya. Tarik nafas 3 ketukan, tahan misalnya 1-3 detik lah. Ya mungkin untuk pertama 1 detik, tahan 1 detik. Yang kedua kalinya tahan 2 detik. Yang seterusnya tahan 3 detik. Nah, dengan catatan nih, panjang nafas yang kita hirup dan yang kita keluarkan itu berbeda. Misalnya pada saat kita hirup itu di ketukan 3 ketukan. Kalau misalnya dikeluarkan menjadi 5 ketukan. Kenapa seperti itu? Karena untuk bisa melatih otot perut kita. Jadi tahu nih, kalau misalnya suara udah habis, biasanya otot perut yang membantu. Seperti itu. Jadi misalnya kalau misalnya Fitri gak mau capek-capek nih ya pada saat melakukan public speaking, kadang suara itu agak-agak serak. Nah, untuk bisa mengatasi seraknya itu Fitri mengontrol pernafasan dengan cara latihan misalkan 1 jam sebelum perform. Fitri melakukan kayak meditasi pernafasan yang tadi seorang penyanyi lakukan. Cuman itu aja sih yang Fitri lakuin. Jadi tarik nafas 3 detik, tahan 1 detik. Ini dengan posisi perut ini ya. Oh iya, pada saat melakukan tarik nafas, usahakan ini nggak gerak ya. Jadi kayak biasa aja. Bukan gitu. Jadi seperti tarikan nafasnya, bahunya tidak mengangkat ke atas. Jadi pada saat kita melakukan tarikan nafas 3 ketukan, tahan, keluarkan dengan masih bisa, karena jadi sering melatih nafas pada saat sebelum ataupun sesudah tidur. Jadi nafas yang kita hasilkan juga panjang gitu. Itu dia tips untuk mengolah vokal dalam public speaking. Kita review dulu yuk 3 tips untuk mengolah vokal dalam public speaking. Yang pertama dengan melatih artikulasi. Caranya untuk melatih artikulasi bisa melakukan pengucapan huruf-huruf vokal ataupun konsonan A, I, U, E, O, B, C, D, E, F. Bisa seperti itu. Dan yang kedua, tips yang kedua yaitu melatih intonasi. Yaitu dengan cara baca dulu materi yang ingin disampaikan, lalu bayangkan bagaimana nih intonasi yang bakalan saya ucapkan.
Apakah dengan menggunakan suara tinggi, apakah menggunakan suara yang rendah, kan itu bisa diatur. Bagaimana caranya deh biar audiens itu terhanyut dengan suasana yang diciptakan oleh kita sebagai public speaker. Dan tips yang ketiga adalah melatih pernafasan. Kenapa pernafasan itu penting? Karena artikulasi dan intonasi tidak lengkap tanpa latihan pernafasan. Nafas yang tersenggah-senggah, yang tersendak-sendak maksudnya, itu tentunya akan mempengaruhi informasi ataupun penyampaian materi yang dilakukan oleh seorang public speaker. Jadi, yang pertama yang harus dilakukan untuk teman-teman pada saat mendapat kesempatan untuk melakukan public speaking, aduh gimana nih suaranya gitu. Gak masalah suara cempreng, gak masalah suara ngebas, yang pasti intinya kalian harus bisa menguasai dan memanage vokal agar bisa menyampaikan suara sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Seperti itu teman-teman. Segitu dulu tips yang bisa saya sharing kepada teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini kepada rekan-rekan ataupun kepada teman-teman yang lain, sahabat, rekan kerja, partner, pacar, ataupun siapapun yang kalian kenal yang membutuhkan bagaimana nih tips untuk mengolah vokal pada saat public speaking. Boleh share video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.